Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga belajar. Perkenalkan, nama saya Jumriyati Ismail. Saya adalah tutor paket B. Hari ini saya akan mengajarkan materi kelas 7. Materi kita kali ini terbagi atas dua unit. Unit 1 adalah How do you do? Dan unit kedua adalah What is your name? Sekarang saya akan membahas unit 1 yang berjudul How do you do? Warga belajar sekalian bisa melihat di modulnya masing-masing dan perhatikan gambar yang akan saya tampilkan di layar. Nah, warga belajar, ini adalah materi pertama kita, yaitu How do you do? Di materi kali ini terbagi atas 4 activity. Nah, activity pertama adalah Introducing oneself, yang artinya memperkenalkan diri sendiri. Nah, yang harus warga belajar perhatikan di bagian C, yaitu pay attention. Di sini, when you meet a new friend, you can say hi or hello. Jadi ketika warga belajar bertemu dengan teman baru, kalian bisa mengatakan hi atau halo. Nah, bisa juga ketika kalian ingin memperkenalkan diri kalian kepada orang lain, kalian bisa mengatakan hi, I am titik-titik atau hello, I am titik-titik. Atau bisa juga kalian menggunakan hi, my name is titik-titik atau hello, my name is titik-titik. Jadi bisa, oh hai, nama saya adalah siapa? Kemudian, halo, nama saya siapa? Nah, kemudian untuk menjawab seseorang ketika mereka memperkenalkan diri mereka kepada kalian, maka kalian bisa mengatakan how do you do? How do you do artinya apa kabar? Kemudian nice to meet you atau glad to meet you yang berarti senang bertemu dengan Anda. Nah, maka kalian juga bisa menjawab atau orang yang akan menjawab bisa mengatakan how do you do atau nice to meet you too atau glad to meet you. Oke? Nah, silakan perhatikan dialog yang ada di sebelah yang di bagian B. Di sini sudah jelas antara Mr. Tejo dan Mr. Jamal. Silakan warga belajar baca dan silakan di bagian B-nya juga bisa kalian untuk latihan menulis percakapan yang berkaitan dengan materi Introducing Oneself. Nah, itulah materi kita pertama di Activity 1. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, sekarang kita lanjut ke Activity 2 atau aktivitas 2. Nah, ini adalah materi kedua, yaitu activity 2, greeting people, yang artinya memberi salam kepada orang lain. Nah, bagaimana cara kita memberikan salam kepada orang lain? Maka kita perhatikan di bagian C, yaitu when you meet someone in the morning, you can say good morning. Jadi ketika kalian bertemu seseorang di pagi hari, maka kalian boleh mengucapkan good morning. Jika di siang hari, maka kalian mengucapkan good afternoon. Nah, ketika kalian bertemu di malam hari, maka kalian bisa mengucapkan good evening. Nah, jika kalian ingin pergi tidur malam, nah kalian bisa mengatakan good night. Oke? Nah, sekarang kalian bisa lihat di gambar yang ada di sebelah, look at the picture. Nah, di sini ada gambar sesuai dengan situasinya, maka kalian bisa melihat, bisa memahami bahwa gambar ini sesuai dengan ucapannya atau penulisannya. Nah, kemudian kalian boleh juga untuk latihan menyesuaikan di bagian B, write true or false. Jadi kalian boleh tulis benar atau salah. Nah, di situ apakah sudah sesuai dengan gambar, dengan tulisan atau tidak. Nah, sekarang kita lanjut ke activity 3. Nah, activity 3 adalah saying thank you. Jadi bisa warga belajar lihat di dalam gambar contohnya cara mengucapkan rasa terima kasih kepada seseorang. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke activity 4. Nah, activity 4 adalah saying sorry yang artinya minta maaf. Nah, ketika warga belajar melakukan kesalahan, maka kalian bisa mengatakan sorry atau I am sorry, seperti contoh yang ada di dialog sebelah. Oke? Sudah paham warga belajar? Sekarang kita akan pindah ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke unit kedua, yaitu What is your name? Di materi ini kita akan mempelajari 4 activity. Untuk lebih jelasnya, silakan dilihat gambar yang akan saya tampilkan di layar. Nah, unit 2, What is your name? Yang artinya, siapa nama kamu?
Nah, di sini di activity 1 asking someone's name. Jadi bertanya nama seseorang. Nah, yang harus kalian perhatikan di bagian B, when you ask someone's name, you say, what is your name? Jadi ketika kamu menanyakan nama seseorang, maka kamu katakan, what is your name? Kemudian jawabannya adalah, my name is bla 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 atau or I am bla bla bla. Oke? Nah, silakan kalian lihat di contoh dialog yang ada di bagian A. Read the dialogue. Nah, silakan kalian perhatikan cara memperkenalkan atau bertanya nama kepada orang lain. Nah, kemudian activity 2 atau aktivitas kedua yaitu introducing someone, yang artinya memperkenalkan seseorang. Nah, yang harus kalian perhatikan di sini yaitu di lembaran berikutnya, bagian C, when we introduce someone, we can say, please meet my friend Santi, atau this is Santi, yang artinya silakan bertemu dengan teman saya yang bernama Santi, atau this is Santi, ini adalah Santi. Kemudian jawabannya how do you do, yang berarti apa kabar, atau boleh juga nice to meet you. Maka respon orang tersebut dia akan menjawab nice to meet you too, kemudian atau responnya how do you do. Oke, sudah paham? Nah, sekarang kita lanjut ke activity 3. Activity 3 yaitu asking someone's age, yang artinya menanyakan umur seseorang. Nah, silakan kalian perhatikan di bagian C yang pay attention-nya. To ask someone age, we use how old are you? Atau excuse me, how old are you? Jadi sama-sama menanyakan umur, tetapi ketika kita menggunakan excuse me di depan, maka kalimat tersebut menjadi sopan atau lebih sopan. Nah, bagaimana jika kita menjawab? Maka kita boleh mengatakan I am bla 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 atau titik-titik sekian umurnya kamu berapa, boleh disebutkan situ. Jadi contohnya I am 30, saya berumur 30. Atau I am 30 years old, saya berumur 30 tahun. Oke, nah silakan perhatikan di dialog A. Bukan dialog ya, di sini penjelasan. Kalian boleh membaca sesuai dengan gambar yang ada. Di situ dia memperkenalkan namanya dan juga menyebutkan umurnya. Oke, sekarang kita lanjut ke aktivitas keempat. Nah, materi kita terakhir adalah activity 4 di unit kedua, yaitu asking someone's address. Nah, untuk lebih jelasnya silakan simak gambar yang akan saya tampilkan di layar. Activity 4, asking someone's address, yang artinya menanyakan alamat seseorang. Nah, bagaimana kita jika ingin menanyakan alamat seseorang? Nah, perhatikan di pay attention bagian C, jika kita menanyakan alamat seseorang, kita bisa mengatakan, where do you live? Yang artinya, di mana kamu tinggal? Nah, bisa kita jawab, I live near, atau I live on, jika dia menjelaskan nama, alamat, atau jalan alamat tersebut, maka kita menggunakan I live on. Tapi kalau kita menggunakan I live at, maka kita harus menjelaskan nomor dari jalan tersebut. Ya, kemudian, what is your address? Di mana alamatmu? Nah, bisa kita katakan it's on Sumbawa atau it's on Sulawesi, Central Sulawesi, atau bisa juga it is in Kampung Rambutan, and so on, dan lain-lain. Nah, jika untuk lebih jelasnya, silakan kalian lihat di dialog atau silakan kalian baca di situ ada dialog. Where do you live? I live in Kampung Baru. Nah, itu tadi contoh dari dialog tentang asking someone's address. Nah, itu tadi penjelasan dari 2 unit materi kita di semester ini. Jika ada yang belum jelas atau yang ingin ditanyakan, silakan untuk memberikan pertanyaan lewat WA. Nanti saya akan menjawab pertanyaannya. Dan jangan lupa, di lembaran terakhir itu ada worksheet, ada lembar tugas atau lembar kerja, ada 3 ya di situ ya. Ya, kalau bisa itu dikerjakan secepatnya agar bisa saya
periksa dan berikan nilai untuk semester pertama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.